Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, alhamdulillah hari-hari terakhir akan memasuki bulan suci Ramadan. Resminya tinggal menunggu keputusan pemerintah. Banyak sekali Nabi menyatakan siapa yang merasa gembira karena masuknya bulan suci Ramadan, diharamkan tubuhnya oleh Allah tersentuh oleh api neraka yang mana saja. Luar biasa. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Luar biasa. Kenapa kita gembira masuk bulan suci Ramadan? Ditunggu-tunggu ini. Seperti bulan suci Ramadan, presidennya seluruh bulan. Ibadah sunnah yang kita lakukan nanti bulan Ramadan seperti fardu di luar Ramadan, itu yang membuat kita gembira. Ibadah fardu yang kita lakukan dalam bulan Ramadan nanti ini seperti 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Makanya kenapa kita tidak gembira? Dan seterusnya banyak sekali, luar biasa. Tidurnya orang yang berpuasa dianggap sebagai ibadah. Diamnya orang yang berpuasa daripada gosip, dianggap sebagai bertasbih kepada Allah. Luar biasa. Itu yang membuat kita tunggu-tunggu itu. Masya Allah. Ada Lailatul Qadar 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Cuma yang jadi masalah, kita khawatirkan nanti, kata Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tidak ada yang ia dapatkan kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini yang kita khawatirkan yang seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Tujuan ibadah puasa dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, manusia terbaik. Puasa ini diwajibkan kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Apa tujuan ibadah puasa yang kita lakukan ini, khususnya Ramadan ini? Pertama, membentuk manusia terbaik. Membentuk manusia terbaik. Jadi kita mau dijadikan manusia terbaik. Yang mana itu manusia terbaik? Di antaranya saat pertama, manusia yang selalu merasakan dirinya Allah dekat pada dirinya dan dirinya selalu dekat dengan Allah. Itu manusia terbaik itu. Itu yang pertama. Bulan suci Ramadan mengantar kita agar Allah selalu bersama dengan kita dan kita selalu bersama dengan Allah. Apalagi di atasnya itu. Tarekat apalagi di atasnya itu. Tidak ada lagi tarekat di atasnya itu kalau kita sudah memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Allah selalu bersama dengan saya dan saya selalu bersama dengan Allah. Apalagi di atasnya manusia terbaik. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi macam-macam. Karena kita selalu bersama dengan Allah. Itu manusia terbaik, ya. Yang kedua, saya lihat puasa yang akan kita lakukan ini membentuk manusia ya terbaik adalah rendah hati. Akan membentuk manusia rendah hati. Manusia terbaik itu Pak, rendah hati. Siapa yang benci orang yang rendah hati? Tidak ada. Semua orang yang rendah hati itu disukai sesamanya. Itu puasa Ramadan yang akan kita lakukan ini membentuk manusia tawadu, rendah hati. Coba kita tidak rendah hati kalau tidak ada cerita. Rendah hati membentuk manusia rendah hati. Coba kita lihat ya sejarah ringkasnya puasa ini. Kenapa manusia diwajibkan puasa ya? Saat akal dijadikan oleh Allah, kan dalam diri kita ini ada akal, ada nafsu. Nah, coba kita lihat sejarahnya. Sehingga puasa ini diwajibkan. Allah begitu akal diciptakan, Allah ditanya, akal, kau siapa? Saya siapa? Allah yang tanya, akal menjawab, saya adalah akal hamba ciptaanmu Tuhan, dan engkau adalah Tuhan pencipta kami. Allah mengatakan, lulus kamu akal. Ya. Jadi kalau ada manusia selalu
sedikit, akalnya sedikit lagi. Itu makanya ad-din huwal akal, agama itu sesuai dengan akal yang sehat. Berpikir, oh ini lulus kamu akal. Dia tahu saya adalah akal hamba ciptamu Tuhan, engkau adalah Tuhan pencipta kami. Lulus. Jadi kalau ada orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa dia, berarti tidak lulus itu. Yang kedua, Allah menciptakan nafsu. Setelah diciptakan nafsu, dipanggil itu nafsu. Nafsu, kau siapa? Saya siapa? Jawabannya nafsu, anta, kau ya kau, saya ya saya. Nafsu ini, Allah yang ciptakan, Allah yang tanya, jawabannya seperti itu. Nafsu, kau ya kau, saya ya saya. Jadi kalau ada manusia dikuasai oleh nafsunya, begitu manusia. Begitu manusia. Tidak berakhlak dia. Dihukum itu nafsu oleh Allah. Jadi kalau ada manusia keras dihukum itu, dihukum oleh Allah. Ditenggelamkan di lautan. Diangkat naik. Tanya, nafsu kau siapa? Saya siapa? Jawabannya nafsu, saya ya saya, kau ya kau. Allah yang tanya ini. Jadi kalau ada manusia dikuasai nafsunya, maka manusia itu tidak tahu diri. Kalau ada manusia dikuasai oleh nafsunya, maka manusia itu tinggi hati. Dibakar dia, ditanya kau siapa? Saya siapa? Iya saya, yang penting saya ya saya, kau ya kau. Coba lihat nafsu itu. Inilah bulan suci Ramadan yang akan datang ini membentuk kita, ya. Akhirnya macam-macam hukuman yang diberikan tidak mempan. Hukuman terakhir diberikan kepada nafsu ini, hukuman lapar. Disuruh puasa, dikasih lapar ini nafsu. Setelah lapar, haus, mengantuk, loyo, tidak berdaya, ditanya itu nafsu oleh Allah. Nafsu, kau siapa? Saya siapa? Nafsu dalam keadaan berpuasa, disuruh puasa, loyo dia, lapar dia, haus dia. Saya. Iya, kau siapa? Saya Tuhan. Iya, kau cepat. Saya adalah nafsu hamba ciptaanmu. Kau adalah Tuhan pencipta kami. Saya lihat modelnya manusia banyak seperti ini, Pak. Banyak manusia modelnya seperti nafsu ini. Kalau sehat, lari-lari subuh, tidak salat subuh. Banyak manusia seperti nafsu ini. Kalau bisnisnya gol, tidak mengeluarkan zakat, seke, tempo, arogans. Nanti macet, ya Allah. Nanti sakit, ya Allah. Manusia seperti itu, Pak. Makanya bulan suci Ramadan akan datang ini untuk menjadikan manusia, supaya manusia itu tahu siapa dirinya sebenarnya, siapa, dari mana saya sebenarnya ini. Dari mana saya, di mana saya sekarang, mau ke mana saya setelah panggung sandiwara dunia dibongkar oleh Allah ini dengan hari kiamat. Ini ada bulan suci Ramadan sebagai months of training yang tinggal menunggu pengumuman kapan datangnya ini. Maka bersyukurlah kita, ya kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan, ya. Bersyukurlah kita akan memasuki bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita ini adalah ibadah terbaik lagi jamaah Jumat yang saya muliakan. Inilah bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan juga melatih kita untuk hati-hati, berhati-hati. Presiden Umar bin Khattab ditanya, Umar, takwa tujuannya puasa takwa? Iya. Kata Umar ditanya, apa itu takwa Umar? Apa itu takwa sebagai tujuan puasa? Kata Umar, saya tidak mau jawab. Saya mau pertanyaanmu kau jawab sendiri. Maksudnya,
Kata Umar, kau tanya saya tuh apa itu takwa? Iya, saya tanya dulu Anda. Biasa lihat lorong kecil, gang sempit setengah meter. Biasa. Kata yang bertanya biasa. Kata Umar, panjang 100 meter ke belakang itu lorong, biasa lihat. Kata yang bertanya biasa. Kata Umar, kiri kanannya pagar lorong itu, kiri kanannya pagarnya itu kawat berduri, biasa lihat. Kata yang bertanya biasa. Kata Umar, bagaimana caramu berjalan di dalam gong, di dalam lorong, di sempit, gang yang sempit, panjang ke belakang, kiri kanannya pagar, kawat berduri, bagaimana caramu berjalan? Kata Umar, kata orang yang bertanya, tentunya saya berhati-hati, sebab kalau saya tidak berhati-hati, saya tergores oleh kawat pagarnya lorong ini. Kata Umar, salah satu di antara pengertian takwa sebagai tujuan puasa adalah berhati-hati dalam kehidupan ini. Berhati-hati. Maka dalam bulan suci Ramadan nanti tidak boleh sembarang bicara, tidak boleh sembarang makan, tidak boleh sembarang melihat, tidak boleh sembarang berpikir. Berhati-hati. Apalagi situasi dan kondisi keuangan negara kita, situasi dan kondisi agama negara kita, bagaimana pendidikan kita. Hati-hati apa yang terjadi besok setelah hari ini. Umat Islam harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap orang munafik, berhati-hati terhadap agama kita ini. Ya, mudah-mudahan agama kita tidak ada yang menggoyahkan. Berhati-hati. Bulan suci Ramadan datang untuk mendidik kita sebagai months of training, bulan latihan, agar kita berhati-hati segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan melindungi kita di mana saja kita berada. Insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan dengan gembira, dan semua amal-amal ibadah kita nanti dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.